Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan semangat untuk belajar. Ya, perkembangan makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan induk kambing yang sedang bunting? Perut kambing yang sedang bunting terlihat buncit. Setelah melahirkan, perut kambing menjadi kempis. Kambing dapat melahirkan seekor atau beberapa ekor anak. Tahukah kalian untuk apa kambing melahirkan? Nah, pertanyaan itu akan dijawab pada bab kali ini tentang perkembangan makhluk hidup. Oke, di kelas 3 kalian pernah mempelajari pertumbuhan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut materi tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari? Coba perhatikan peta materi berikut ini. Perkembangan makhluk hidup itu meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan hewan ada dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, dan kedua dengan cara vegetatif. Kalau dengan cara generatif itu atau dibedakan menjadi 3, yaitu dengan beranak, vivipar, yang kedua dengan bertelur, ovipar, dan yang ketiga dengan bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar. Sedangkan perkembangan biakan pada tumbuhan yaitu dibedakan menjadi 2, secara generatif dan vegetatif. Dan pada perkembangan biakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan lagi menjadi 2, yaitu secara alami dan buatan. Nah, manusia mengalami perubahan. Sewaktu masih bayi, tubuh kalian sangat mungil. Namun, sekarang kalian telah tumbuh besar dan lincah. Kalian dapat berlari dan berjalan. Kalian juga dapat berbicara dengan lancar. Perubahan tubuh terjadi karena kalian mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita juga akan mempelajari perkembangbiakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Simak ya dengan baik-baik penjelasannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Manusia tumbuh dan berkembang. Apakah perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Ya, tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Sel yang bertambah besar tidak dapat mengecil lagi. Sebagai contohnya, anak yang tumbuh menjadi remaja, sel-selnya mengalami pertumbuhan, sehingga seorang remaja tidak mungkin menjadi bayi lagi. Lain halnya dengan berkembang. Berkembang adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Manusia tumbuh dan berkembang dari masa balita, remaja, hingga lanjut usia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung secara bertahap. Bagaimana proses yang terjadi pada masing-masing tahap? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut ini. Yang pertama yaitu pada tahap masa balita. Masa balita adalah masa anak di bawah usia 5 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh dan berkembang sangat pesat. Saat baru lahir, kalian belum bisa melakukan apa-apa. Waktu usia sebulan, indera penglihat dan pendengar mulai berfungsi. Kalian sudah bisa melihat sinar dan mendengar suara. Pada usia 5-6 bulan, kalian mulai tengkurap dengan kepala tegak. Kalian mulai merangkak dan berdiri saat berusia 9-12 bulan. Ketika mencapai usia 18 bulan, kalian mampu berjalan sendiri. Nah, pada usia 2-3 tahun,
kalian mulai berbicara dalam kalimat yang sederhana. Memasuki usia 3 tahun, kalian mulai bisa mengungkapkan pikiran. Pengungkapan pikiran ini dapat berupa gerakan terhadap suatu benda. Masa pengungkapan ini merupakan masa bermain. Tahap yang kedua yaitu masa remaja. Masa remaja dikenal sebagai masa puber. Kenapa disebut masa puber? Masa puber pada perempuan datang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Pada masa puber, perempuan terjadi pada usia 9-13 tahun. Sedangkan pada laki-laki, masa pubernya terjadi pada usia 10-14 tahun. Pada masa puber terjadi perubahan fisik yang sangat kelihatan. Hormon-hormon seksual mulai berfungsi. Antara laki-laki dan perempuan mulai terjadi ketertarikan. Nah, perubahan fisik pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Perubahan fisik pada perempuan ditandai dengan yang pertama pinggul dan payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Meningkatnya emosi dan terjadinya menstruasi. Sedangkan pada perubahan fisik laki-laki ditandai dengan dada terlihat bidang, suaranya membesar, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan yang terakhir yaitu mengalami mimpi basah. Yang ketiga yaitu fase masa dewasa. Masa dewasa satu tingkat lebih tinggi daripada masa remaja. Masa ini terjadi pada usia sekitar 20 tahun. Pada masa ini tidak terjadi pertumbuhan fisik, tetapi pertumbuhan dan perkembangan secara emosional masih terjadi. Pada masa dewasa orang akan berpikir untuk bekerja dan menikah. Dan yang keempat yaitu fase masa lanjut usia. Masa lanjut usia disebut juga masa tua. Pada masa ini terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh. Berbagai macam penyakit pun sering timbul. Orang lanjut usia mulai kehilangan kekuatan tubuh. Ototnya melemah dan kulitnya menjadi keriput. Selain itu, tulang mengalami pengeroposan dan gigi mulai tanggal. Ketajaman indera penglihat berkurang dan rambut beruban. Beberapa orang menampakkan tanda-tanda penuaan sejak usia 40 tahun. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Bagi makhluk hidup, berkembang biak dilakukan dengan beranak. Setiap jenis makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keberadaannya. Makhluk hidup berkembang biak dengan bermacam-macam cara. Nah, kita pelajari bersama cara berkembang biak. Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. Untuk mengawali materi ini, coba lihat gambar-gambar berikut ini. Yang pertama itu gambar apa? Selanjutnya gambar yang kedua itu gambar apa juga? Dan yang ketiga itu gambar hewan apa? Nah, nanti tugasnya kalian tuliskan di buku, kemukakan cara berkembang biak pada hewan-hewan tersebut dan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nanti kumpulkan hasilnya kepada Bapak. Ya, lanjut. Hewan-hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Masihkah ada cara yang lain? Ya, secara umum ada dua macam perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin disebut perkembangbiakan generatif. Sementara itu, perkembangbiakan secara tak kawin disebut perkembangbiakan vegetatif. Nah, kita bahas dulu yang pertama, perkembangbiakan generatif.
Perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Nah, individu baru ini disebut embrio. Cara berkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bertelur, beranak, serta bertelur dan beranak. Kalau bertelur, perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut dengan ovivar. Nah, hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovivar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Lalu telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Ayam adalah salah satu contoh hewan ovivar. Contoh lain hewan ovivar adalah sebagai berikut, yaitu pada kelompok burung, misalkan itik dan angsa. Lalu pada kelompok ikan, itu ada ikan lele dan nila. Sedangkan pada kelompok reptil, itu contohnya ular, cicak, dan kadal. Lalu pada kelompok hewan amfibi, itu pada katak dan kodok. Nah, cara berkembang biak yang kedua pada hewan secara generatif yaitu beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak akan mengalami masa kehamilan. Masa tersebut adalah masa berkembangnya embrio di dalam perut induknya. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah berkembang sempurna, embrio akan dilahirkan dari tubuh induk. Embrio dilahirkan dengan wujud sempurna seperti induknya. Perkembangbiakan dengan cara beranak itu dinamakan vivivar. Nah, contoh hewan vivivar adalah kelinci, kambing, dan sapi, serta masih banyak contoh yang lain. Cara berkembang biak generatif yang ketiga yaitu bertelur dan beranak. Nah, cara berkembang biak dengan bertelur dan beranak itu disebut ovovivipar. Induk hewan yang berkembang biak secara ovovivipar akan bertelur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh sang induk. Telur tetap berada di dalam tubuh induk. Embrio hewan berkembang di dalam telur. Setelah berkembang sempurna, embrio akan menetas. Selanjutnya, embrio dikeluarkan dari tubuh induk. Jadi, bayi keluar bersamaan pecahan cangkang telur. Contoh hewan ovovivipar adalah ular dan kadal. Yang kedua, cara hewan perkembangbiakan yaitu secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan berikut. Yang pertama yaitu tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Yang kedua, cara berkembang biakan vegetatif yaitu membelah diri. Beberapa hewan berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya amuba. Amuba adalah hewan bersel satu. Ukuran amuba sangat kecil dan tidak terlihat. Amuba dapat dilihat menggunakan mikroskop. Amuba membelah menjadi 2 bagian dengan susunan sama. Selain amuba, bakteri juga berkembang biak dengan membelah diri. Tahukah kalian mengapa makanan bisa membusuk? Karena bakteri dalam makanan tersebut berkembang biak. Semakin lama makanan dibiarkan, jumlah bakteri semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan makanan cepat membusuk.
Cara perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih. Nah, tubuh cacing pipih terpotong secara alami menjadi dua. Selanjutnya, setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, cara berkembang hewan ternyata bermacam-macam, bukan? Bagaimana dengan cara berkembang biakan pada tumbuhan? Apakah juga beraneka ragam? Nah, berikutnya akan kita pelajari bersama.